Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Teman-teman yang selalu mengikuti kegiatan tahfiz dari Al-Kausar. Ini saya akan upload di YouTube insyaallah. Saya bersama Ardi, santri pertama yang mendaftar di tahfiz di sekitar 7 tahun lalu, 2017. 7 atau 6 tahun itu, saya kurang 7 tahun ya. Jadi Ardi ini pendaftar pertama. Jadi tentu suka dukanya di tahfiz dan banyak hal yang bisa dia ceritakan sebenarnya. Tapi pagi hari ini saya ngopi sama dia di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sekarang Ardi membina 20 santri di cabang ke-22 ya, 22 Kasuara, Bulukumba, Sulawesi. Di situ ada masjid, untuk santri berkegiatan, ada asrama juga, tapi masih status pinjaman. Ardi dari Bogor didatangkan untuk jadi pembina di sini. Akan menjadi warna tersendiri untuk cabang Bulukumba. Ada santri senior yang sudah lama menjadi pembina. Oke Ardi, gimana Ardi? Apa yang bisa antum bagikan ini untuk penonton setia YouTube Tahfiz dari Al-Kausar, penonton setia tahfiz? Mungkin di Instagram kita upload juga, tapi tidak usah terlalu nanti bisa lanjut di YouTube, paling di Instagramnya baru. Bagaimana Ardi? Apa kesan pertama waktu sampai di tahfiz, lalu apa suka dukanya? Apa bedanya waktu jadi pembina, jadi santri pembina, lalu sampai di Kasuara ini, apa bedanya santri dan kesulitannya apa? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesan untuk pertama kali masuknya ini saya awalnya dulu tidak ada niatan untuk mau masuk pesantren. Dulu itu sebenarnya mau lanjut sekolah SMP, SMA dan seterusnya. Tapi karena ada dorongan dari tante bilang daripada sekolah nanti kedepannya juga pergaulannya kurang bagus, jadi dimasukkan saja pesantren. Tapi sebelum saya masuk Al-Kausar ini sempat dulu tawaran di Palembang sama di daerah luar Jawa. Terus saya berpikir kayaknya terlalu jauh kalau misalnya dari luar Jawa. Jadi kata Om, ya sudah kalau tidak mau kita cari saja yang terdekat, sekitar dekat rumah. Nah kebetulan Om juga ada temannya di grup, dapat link tahfiz gratis Al-Kausar. Terus dikabarin, saya bilang ada tahfiz di daerah sini dekat, bilang kalau mau masuk besok kita survei. Nah kebetulan saya di situ juga sudah lulus sekolah dasar. SD berarti ya masuk? Iya, SD. Iya. Wah, saya baru. Oke, SD. Bilang kalau mau besok kita survei. Saya bilang boleh, kita coba saja dulu. Akhirnya biasanya survei, cari tempatnya. Ternyata pertama kali saya lihat itu kompleks. Kompleks mewah. Bilang, jadi pasti tanya bagaimana mau masuk, tidak, saya bilang boleh, silakan saja bisa masuk, karena saya lihat tempatnya nyaman juga. Oke, itu masih ranjang susun, kompleks, terus mungkin ya bagus nanti ke depannya. Masuk waktu itu masih santri pertama, jadi belum ada orang sama sekali. Pas masuk ada Ustadz Hidayat, temani tengah malam itu, beliau cerita tentang pengalamannya di pesantren. Terus beliau ceritakan kisah suka dukanya di pesantren. Jadi itu membuat saya termotivasi sampai sekarang, kenapa bisa bertahan di tahfiz Al-Kausar. Saya nostalgia juga ini. Berarti itu kesan pertama masuk. Iya, kesan pertamanya itu biasa kan kalau orang itu santri pertama itu biasa kalau masuk itu biasanya beradaptasi mungkin lama. Kalau saya karena termotivasi dan pertama kali juga mondok, pas dengar ceritanya Ustadz Dayat termotivasi untuk semangat di tahfiz.
karena kalau dipikir-pikir lagi kalau tentang dunia luar, kasihan orang tua juga sebenarnya. Terus kan itu pertama masuk. Berapa kali pindah cabang? Kalau selama jadi santri kurang lebih 5-7 kalau selama santri. Kalau setelah jadi pembina Masih ingat tidak waktu jadi santri itu berapa kali, cabang mana saja tempat untuk pindah-pindah? masih ingat kalau selama santri dari Montreal ke cabang sebelahnya itu beda klaster Toronto, kemudian ke Depok, kemudian pindah lagi ke Sentul, sempat ke Ciampea juga, jadi santri. Terakhir di mana wisuda? Terakhir wisuda di Ciampea, tapi pas menyelesaikan hafalannya di cabang Sentul. Jadi Ardi ini memang jadi santri di kader. Dia saya ingat dulu kecil sekali, tapi saya sudah latih dia untuk jadi wakil pembina. Jadi kalau pembinanya keluar dia yang ini, atau memang langsung latih untuk pimpin alako karena sudah pengalamannya sudah lumayan banyak. Jadi dia santri sambil belajar jadi pembina. Alhamdulillah dengan itu dia banyak pengalaman di tahfiz. Terus waktu menyelesaikan itu tepat di berapa lama? Sudah menyelesaikannya hafalan itu tepat pas di tahun keempat. Oh, berarti 4 tahun. Iya, luar biasa. Jadi luar biasa ini 4 tahun. Kenapa lama? Karena dia sambil membina. Terus pembina dulu dari mana, cabang mana saja awalnya? Gimana dulu? Saya untuk pertama kali pembina itu di cabang Bintaro. Sebenarnya dari Toronto, cuman di Toronto itu waktu itu masih jadi wakil. Belum jadi pembina siapa utama. pembina dulu? Ketua apa? Pembina siapa? Teman saya itu dulu Mufti Boy. Oh, Boy. Iya, Boy, ini masih jadi wakil di situ. baru di Bintaro. Di Bintaro jadi pembina utamanya. Oh, jadi pengalaman pertama jadi pembina utama di Bintaro. Iya, cabang Bintaro. Tangerang. Tangerang itu. Daerah elit itu. Iya, daerah elit juga. Alhamdulillah. Oke, terus dari Bintaro kemana tuh? Dari Bintaro setelah itu langsung ke Bandung. Ke Bekasi dulu. Cabang Keranggan, iya. Oh iya. Cabang Keranggan baru ke sempat. Bandung. Berapa tahun untuk pembina? Pembina sudah masuk 3 tahun. Tahunnya. Iya. Sekarang di Kaswara. Cabang Kaswara. Apa bedanya di Jawa? Sekarang kan Sulawesi. Iya. Bedanya santri dulu, santri Jawa dengan Sulawesi apa bedanya? Untuk santri Jawa sebenarnya anak-anaknya di sana tuh lebih mendengar, lebih gampang untuk dinasihati atau dikasih tahu. Cuman kalau sebenarnya di Sulawesi juga sama, cuman perbedaannya mereka mau dinasihati, tapi kalau sudah terlanjur dengan sifat kerasnya itu dipertahankan sifat yang keras. Oh gitu. Iya. Jadi dia agak keras, egois istilahnya. Berapa santrimu? Dari umur 14. Dari umur 9 tahun sampai 14. Jadi umur SMP? Iya, SD, SMP. Berat? Alhamdulillah tidak. 20 santri berarti? Iya, 20. Jadi untuk pembina ini saya dan Ustaz Hidayat tidak memaksa mereka untuk tinggal, tapi tetap dinasihati kalau keluar, apalagi kader seperti Ardi, karena sudah berjuang 7 tahun. Sayang kalau keluar dari lingkungan seperti ini. Itu kekosongan itu banyak berdampak buruk bagi para penghafal Quran. Dia harus diarahkan menjadi sebaik-baik manusia, belajar dan mengajarkan Al-Quran, dibuatkan lingkungannya. Kalau memang dia mau kuliah, tidak apa-apa dia kuliah, terus nanti dia menjadi pembina di cabang tertentu, nanti ada wakilnya. Bagusnya seperti itu. Nanti menikah kita usahakan udah dapat jodohnya, terus dia dilibatkan juga bisnis, begitu sebenarnya. Jadi bersahabat di dunia sampai di akhirat nanti insya Allah. Bersahabat di dunia, bertetangga lagi di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bagaimana ini harapanmu untuk pemuda-pemuda di luar sana nih yang mungkin menonton video ini? Apa pesan-pesan untuk mereka? Pesan-pesan untuk yang masih di luar sana, karena sekarang zamannya sudah berbeda dengan dulu. Mungkin orang dulu itu
tidak ada gadget. Kalau sekarang sudah canggih. Terus juga banyak sudah kasus-kasus di luar sana tentang yang tidak bagus dengar juga. Mungkin saran saya untuk kedepannya untuk pemuda-pemuda, pemudi-pemudi juga lebih berhati-hati lagi dalam bergaul, apalagi tentang pergaulan bebas zaman sekarang. Saran saya, kalau memang tidak bisa masuk pondok pesantren atau tahfiz, paling tidak ikut di majelis-majelis ilmu yang ada di masjid-masjid itu yang biasanya per pekan. Paling tidak ada sedikit ilmu yang ditambah, walaupun memang yang tidak mau di pondok pesantren. Jadi ini nanti kita doakan supaya dia istiqomah, supaya dia ditetapkan hatinya untuk terus bersama para penghafal Quran, karena ya memang tidak ada sesuatu yang membuat dia menahan dia untuk bisa bertahan. Kalau dia mau keluar, dia bisa kita tahan juga. Hanya kita bisa berikan motivasi, berikan ladang pahala, berikan kesempatan untuk menjadi membangun leadershipnya, kepemimpinannya. Sekarang dia di cabang Keswara membantu untuk mengurus lapangan futsal. Jadi membantu belajar mengelola lapangan futsal, orang-orang yang daftar, mengelola keuangannya juga, dan belajar juga interaksi dengan warga, karena masjidnya itu langsung ada warganya, ada warganya. Jadi ya banyak lah ujian-ujiannya tentu di situ. Semoga dia istiqomah dan terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama Al-Quran, bersama para santri, insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga video ini bermanfaat. Jika memotivasi kalian, tolong bagikan video ini, like dan subscribe agar bisa posting video-video bermanfaat lainnya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.